Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS dengan materi penalaran analitis. Bagi teman-teman yang baru menemukan video atau channel ini, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman semua bisa memudahkan menghafal nama channel ini gitu. Memudahkan menghafal nama channel ini dan juga terus mendapatkan banyak video-video menarik lainnya di channel Rizky ST Ngajar. Oke, langsung saja kita pembahasan soal yang pertama. Sebuah restoran memiliki 5 juru masak yang andal. Ya, langsung baca pertanyaannya. Siapakah yang menguasai masakan Cina? Oke, di sini coba kita lihat pernyataan yang pertama. Setiap juru masak memiliki keahlian pada satu masakan Asia dan satu masakan Eropa. Hanya salah seorang dari mereka yang ahli membuat masakan Cina. Nah ini nih. Hanya salah seorang dari mereka yang ahli dalam membuat masakan Cina. Nah, pas kan yang ditanyakan di soal di sini yang menguasai masakan Cina. Artinya ada satu orang yang menguasai masakan Cina. Gitu. Coba, Ita dan Amri ahli dalam membuat masakan Italia, tapi tidak menguasai masakan Cina. Berarti Ita, Amri salah ya kan? Kan Ita dan Amri ini menguasai masakan Italia kan? Berarti Eropanya Ita, Amri, ini Italia ya, gitu. Coba, Juni tidak menguasai masakan Arab dan Jepang. Sedangkan si Juni ini kan Asia ya, tidak menguasai masakan Arab dan Jepang. Berarti kemungkinannya si Juni menguasai masakan Cina. Ya. Berarti pilihan jawaban yang tepat di sini adalah yang E gitu. Simpel aja gitu kan. Jadi kalau di sini kan artinya kan di sini clue-nya setiap juru masak memiliki keahlian pada satu masakan Asia dan satu masakan Eropa. Artinya nggak mungkin si Juni kalau misalkan tidak menguasai Arab dan Jepang, berarti kemungkinannya menguasai masakan Cina, karena kan Cina itu berasal dari masakan Asia gitu kan. Sedangkan Eropanya kalau si Juni ini udah jelas ya kan nih. Juni dan Septi ahli masakan Prancis ya. Berarti kalau di Eropanya si Juni ini Prancis. Kalau masakan Eropanya gitu ya. Oke, karena yang ditanyakan yang menguasai masakan Cina, ya udah pilihannya yang Elva. Mudah kan? Lanjut soal berikutnya. Sebagai pengusaha catering, Bu Rini membuat berbagai macam kue. Antara lain kue X, Y, Z, K, dan L. Setiap kue mempunyai resep masing-masing. Bu Rini akan memakai tepung pada setiap kue yang dibuatnya. Telur tidak akan dipakai pada kue X. Gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L. Sedangkan menjaga tidak akan dipakai pada kue dan L. Nah, suatu hari Bu Rini hanya memerlukan telur dan tepung. Kue apakah yang tidak dibuat oleh Bu Rini? Ini tanda tanya ya, maksudnya ya. Gitu. Oke. Di sini kan si Bu Rini ini faktanya hanya memerlukan telur dan tepung. Sedangkan nah di sini nih di pernyataan ini, bukan pertanyaan, pernyataan ya. Telur tidak akan dipakai pada kue X. Ya udah jawabannya yang alfa ya. Gitu aja gitu. Jadi ada soal penalaran analitis yang bacaannya panjang, tapi kelihatannya sangat mudah sekali gitu ya, sangat gampang sekali untuk dijawab itu. Jadi di sini kata kuncinya ya, telur tidak akan dipakai pada kue X gitu. Sedangkan si Bu Rini ini hanya memerlukan telur dan tepung. Kalau kita bandingkan kan di sini
clue-nya setiap kue mempunyai resep masing-masing dan akan memakai tepung pada setiap kue gitu. Berarti kan semuanya kan setiap kue itu X, Y, dan Z, K, dan L. Nah, yang di sini yang dibutuhkannya tepung, telur, dan tepung. Karena di sini ada kata dia memerlukan telur, maka ya udah jawabannya yang alfa ya. Karena di sini telur tidak akan dipakai pada kue X. Gitu aja teman-teman. Pilihannya yang alfa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, langsung saja ke pertanyaannya. Jika rumah terakhir adalah rumah ulpah, maka rumah di urutan pertama dan ketiga adalah, oke, kita buat dulu urutannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Kita baca analisa ya, pernyataan yang pertama. Rumah Sania hanya dapat dikunjungi jika telah mengunjungi rumah Rendra dan Tommy. Artinya Rendra, terus Tommy, terus baru Sania gitu kan. Artinya Sani ini belum tentu ya berurutan seperti ini gitu. Bisa aja di atasnya ada ini gitu kan. Gitu. Tapi kita harus belum tentu ya berurutan gini gitu. Kita harus cek dulu ke pernyataan yang kedua. Panitia tidak dapat mengunjungi rumah Tommy sebelum mengunjungi rumah Putu. Nah, Putu itu harus sebelum Tommy ya. Berarti kemungkinannya antara di bawah Rendra atau bisa di atas sini gitu. Berarti Putu kemungkinannya bisa sebelum Rendra, bisa setelah Rendra gitu ya. Nah, rumah kedua yang dikunjungi adalah rumah Konita. Berarti di sini yang kedua adalah Konita. Terus rumah terakhir adalah rumah Ulfa ya, Ulfa. Gitu. Berarti caranya gini. Putu kemungkinan besar sebelum Rendra, ya kan? Setelah Rendra, Tommy dulu gitu. Coba kalau misalkan Putu setelah Rendra. Misalkan di sini Rendra. Ini kalau di pilihan jawaban yang pasti salah yang ini ya, yang alfa ini udah pasti salah ya gitu. Karena Konita kan urutannya kedua gitu, jelas di sini. Coba kalau misalkan Putu kedua gitu. Di sini Rendra, di sini Putu. Ada nggak Rendra dan Putu gitu? Masuk akal ya kan? Atau bisa ya? Nah, ini ada jawabannya nih, Putu dan Rendra. Berarti kemungkinannya gini. Yang pertama itu si Putu dulu. Yang ketiga itu adalah si Rendra ya. Udah, jawabannya adalah yang Caca. Oke, pilihan yang tepat adalah yang Caca. Harusnya ya. Gitu. Jadi kalau kita urutkan secara detail, Putu, kedua Konita, ketiga Rendra, keempat Tommy gitu kan. Kelima baru Sania. Nah, seperti ini ya urutan lengkap kunjungan rumah panitia survei pemilu gitu ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang Caca. Lanjut soal berikutnya. Terdapat 3 siswa yang berbelanja di sebuah toko swalayan, yaitu Aidil, Bagas, dan Danda. Langsung baca pertanyaannya ya. Urutan siswa yang paling lama saat berbelanja adalah yang mana nih? Alpha, Beta, Caca, Delta, dan Alpha. Oke. Jadi urutan yang paling lama ini maksudnya dari yang paling lama sampai yang paling cepat ya. Nah, gitu maksudnya. Coba Aidil memasuki toko 3 menit sebelum Danda. Kita buat dulu, katakanlah 3 siswa berbelanja itu pukul 8 misalkan. 8.00 pagi gitu kan. Terus mereka keluar rata-rata misalkan 10 menit waktunya. Berarti 8.10. Kemudian kita buat dulu ini Aidil, Bagas,
danda. Ideal misalkan memasuki toko 3 menit sebelum danda, berarti otomatis si ideal lebih cepat daripada si danda ya, pukul 8.00, sedangkan si danda pukul 8:03. Nah, si Bagas di sini kan danda memasuki toko 7 menit setelah Bagas, berarti kan si Bagas dulu yang memasuki toko gitu. Berarti ini tinggal kurangi aja 7 menit. Berapa? 7.56 ya kan? 7.56 ditambah 7.83 gitu kan. Nah, otomatis si Bagas lebih dulu gitu kan. Terus 4 menit kemudian si Ideal, kemudian 3 menit kemudian si danda. Nah, coba danda keluar toko di sini kan 2 menit sebelum Bagas. Misalkan si Ideal ini belanja keluar 8:10. Terus nah si danda keluar toko 2 menit sebelum Bagas. Berarti atau gini, Bagas selesai belanja 5 menit setelah Ideal, berarti 8:15 ya kan. Sedangkan si danda 2 menit setelah Ideal. 2 menit setelah Bagas, berarti 8:13. Nah, coba ini kan si Ideal sama si danda ini kan sama-sama 10 menit ya. Nah, coba lihat 7.56 ke 8.15, artinya si Bagas paling lama ya. Gitu. Kalau kita kurangi ini hasilnya berapa menit? Ya kita buat ini aja. 775 gitu kan. 815 itu kan sama dengan 775 dikurangi 756 supaya mudah. 15 kurangi 6 kan 9. 6 kurangi 5 1. Tuh 19 menit kan. Berarti si urutannya Bagas, Ideal, danda gitu. Atau bisa juga Bagas, danda, dan Ideal. Tinggal cek yang pilihannya yang menyerupai ini. Nah, ini ya yang delta nih. Bagas, Ideal, danda. Yang D gitu. Kalau yang A, Ideal, Bagas, danda ini nggak mungkin. Kan udah jelas gitu. Karena yang paling lama di sini kan si Bagas gitu kan. Ya udah, berarti yang delta jawabannya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Oke, ini satu soal kuis ya buat teman-teman. Kuis. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Nah, itu dia tadi video pembahasan soal penalaran analitis ya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan sekali lagi yang belum melakukan subscribe jangan lupa menekan terus tombol subscribe-nya agar kalian terus mendapatkan video-video menarik lainnya di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.